Ya, selamat sore semua yang baru bergabung di program Erlangga Forum hari ini di tanggal 9 April, hari Jumat 2021. Dan teman-teman juga di jaringan LPPL di Jawa Timur, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai selatan, dari Madura sampai juga daerah Trenggalek, Tulungagung. Kemudian di barat ada Pacitan juga yang sudah bergabung dengan kita di sini di program Erlangga Forum. Dan kali ini saya sudah bergabung dengan Profesor Jojo, Profesor Suparto. Assalamualaikum, selamat sore Prof. Alhamdulillahirabbil alamin Mas Didin. Sehat semua ya? Alhamdulillah semua. Saya harapkan di sana juga sama sehat-sehat semua. Oh, sehat. Ini jangankan yang di sini, di rantau juga sehat, sesama rumpun Melayu. Di negeri ya. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Seluruh sahabat Erlangga Forum dan seluruh jaringan radio di Jawa Timur, Mas Didin, radio-radionya jangan lupa disapa dulu. Tapi sebelum menyapa radio-radio yang ada di Jawa Timur, kami akan sapa bahwa acara hari ini nanti akan langsung berdiskusi dari studio Erlangga Forum adalah Wali Kota Surabaya. Ya, kalau manggilnya Cak Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya. Nanti beliau akan bergabung beberapa menit ke depan karena sekarang sedang agenda untuk vaksinasi warga Kota Surabaya. Dan nanti Rektor Universitas Erlangga, Profesor Muhammad Nasih, juga akan bergabung bersama-sama dengan Wali Kota Surabaya. Kalau dalam bahasa Melayu mungkin Datuk Bandar. Luar biasa. Datuk Bandar Surabaya gitu ya. Nah, tapi yang hebat lagi hari ini di samping Wali Kota, nanti Pak Rektor, jadi juga Pak Rektor Universitas Erlangga, kita ucapkan selamat kepada Profesor Dr. Muhammad Nasih. Karena di jam yang sama ini, di sore ini, beliau menerima PWI Award, Persatuan Wartawan Indonesia, di Gedung Negara Gerahadi bersama Gubernur Jawa Timur dan Ketua DPD Republik Indonesia dan Menteri Desa. Itu sekarang kumpul mereka semua di Gedung Negara Gerahadi. Luar biasa, ya. Hari Jumat yang luar biasa hari ini. Iya, Mas Didin sepertinya tambah gemuk itu ya. Dan kita akhirnya apa? Profesor Dr. Badri Munir Sukoco. Tepatnya gini, Prof. Badri Munir Sukoco, PhD, Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Erlangga, juga sudah hadir di studio. Assalamualaikum, Prof. Kalau Pak Direktur harus pakai masker katanya protokol Mas Didin, protokol gitu ya. Saya ini yang enggak pakai karena ini tetap ada pembatas, ini ada pembatas meskipun satu studio ya. Satu studio. Nah, acara ini yang spektakuler juga dihadiri oleh kolega dosen senior atau pensyarah. Waduh, ini saya sudah pinter bahasa Melayu kayaknya ini ya. Pensyarah dari University Sultan Zainal Abidin, Kuala Terengganu, Malaysia. Yang pertama adalah Dr. Nurhaliza binti Hapa. Assalamualaikum Prof. Has. Waalaikumsalam Prof. Oh, waalaikumsalam. Senang mendengar suara Prof. Hasliza. Ya, Mas Didin. Alhamdulillah. Enggak? Iya. Saya panggil apa ini? Makcik ya? Ya. Cuma yang seronok, kalau saya pinjam istilah sahabat-sahabat di seberang kan ini acara kita seronok sekali gitu. Oh gitu ya. Ini dari Makcik. Bukan. Ini adalah seorang Profesor Dr. Hasliza binti Habah. Jadi ini beliau dari Faculty of Law, itu kalau di kita Fakultas Hukum, kalau di sana Fakulti Undang-Undang. Nah, dan termasuk hubungan internasional gitu ya. Juga kolega yang senantiasa mengawal acara ini dari Kuala Terengganu, itu jauh dari Kuala Trenggalek, jadi ini Kuala Terengganu ya. Nah, ini Kuala Terengganu, yaitu Dr. Yatno Ladiki. Assalamualaikum, Prof. Yatno. Masih mute Prof.
Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, salam dari Pulau Redang, Terengganu. Biasa. Oh, Dekat pulau ini, Prof. Saya belum diajak itu, dulu belum ke Nanti sana ya. wajib hukumnya kalau datang ke Terengganu ke Pulau Redang. Lagi pesiar ini. Oh, bukan, ada kegiatan mahasiswa di Pulau Redang. Pengmas, kalau bahasa UNER Pengmas ya, pengabdian masyarakat. Iya, pengabdian masyarakat dan pulaunya sangat indah dan saya yakin itu menarik kita semua. Mas Diding, kita semua akan gabung, seluruh sahabat Erlangga Forum dan jaringan radio kita bisa bergabung. Tapi yang juga kita luar biasa hari ini juga dihadiri oleh Dr. Netnet Ganden. Nah, ini ada Pak Dr. Ganden, itu adalah Direktur, Pak Dr. Ganden Supriyanto ini Direktur Eksekutif, kalau bahasa kerennya, tapi manajer boleh, atau ketua dari center kita, yaitu Center for Environment and Energy, Sustainable Energy, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga. Pokoknya ngomong energi, ngomong smart city, smart technology, itu adalah Dr. Ganden, alumni Jerman. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Prof. Alhamdulillah. Sudah kumpul dan sekarang Mas Didin kabarkan kepada seluruh sahabat kita bahwa acara ini dirilai oleh radio apa saja se-Jawa Timur. Alhamdulillah. Di Jumat yang luar biasa hari ini di program Erlangga Forum Smart City dari Surabaya untuk Dunia bersama Wali Kota Surabaya yang sudah bergabung kita ini jaringan LPPL seluruh Jawa Timur. Ada di Sidoarjo, kemudian Blitar, Kabupaten Blitar, Madiun, Probolinggo, Mojokerto, Magetan, Pacitan, Malang, Pamekasan, kemudian dari Ngawi, Tulungagung, Trenggalek, Tuban, ada Bojonegoro juga, Jombang, kemudian Kota Pasuruan, Nganjuk, Bondowoso, dan juga Kota Malang. Jadi sekitar ada 21 kota kabupaten yang ikut bergabung di program kita yang luar biasa di hari ini, Prof. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu dua-dua ditambah dengan jaringan dari University Sultan Zainal Abidin. Luar biasa. Ini berarti kita sedang berkongsi antara Universitas Airlangga, Radio Suara Sidoarjo, dan radio-radio APPL se-Jawa Timur dengan kabupaten-kabupaten kota se-Jawa Timur. Juga ingat kita berkongsi bersama keluarga besar di Kuala Terengganu. Nah, sekarang kita mau membincang tentang apa itu Smart City. Mas Didin, ya, ngerti nggak Smart City? Kota pinter. Oh, pinter apa ya? Artinya Rofia dan Smart City lah kota pinter. Nah, untuk itu jangan kemana-mana, ikuti channel Erlangga Forum ya, karena kita akan mendapatkan ilmu, mendapatkan kolega, dan yang paling penting juga mendapatkan sahabat dan mitra yang sangat setia mengawal satu smart city, satu konsep internasional yang diimpikan oleh seluruh kepala daerah, para datuk bandar, para gubernur, para menteri. Dan apa itu smart city? Maka sekarang Prof. Badri Munir Sukoco yang akan membedah sebagai pemantik awal. Silahkan, Prof. Terima kasih. Kalau Mas Diding paham ya, kalau yang namanya Prof. Badri itu senantiasa harus pakai data-data. Nah, dan karena pakar data-data, Prof. Hasliza, karena beliau ini senantiasa paparan itu enggak akan semangatnya itu pasti pakai data. Nah, ini tapi menunjukkan pakai bendera merah putih. Khawatir gak diakoni Indonesia, Be. Karena wajahnya alumni Taiwan. Iya, silakan, Prof. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Izinkan pada kesempatan ini mungkin 10-15 menit saya akan membicarakan tentang transformasi ekonomi, khususnya Smart City bagi Surabaya. Berkali-kali saya sampaikan bahwa agenda terbesar bagi bangsa Indonesia sebenarnya sudah disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa Indonesia harus lepas dari middle income trap. Dan untuk melakukan itu perlu ada transformasi ekonomi. Kemarin saya coba melakukan hitung-hitungan dari data yang ada di World Bank.
Ini adalah kondisi yang cukup menarik kalau saya lihat, bahwa Indonesia saat ini GDP per kapita itu 4.135. Menurut Bank Dunia memang kita sudah masuk ke upper middle income class. Tapi kalau ingin keluar dari middle income trap untuk menjadi 12.000, tentu membutuhkan effort yang luar biasa. Saat ini yang sudah hampir mencapai itu adalah Rusia. Saya ambil dari negara BRICS ya. Brazil, Rusia, India, Afrika Selatan, dan tentunya Cina. Rusia kemudian diikuti oleh Malaysia 11.414, baru Cina 10.000, kemudian Brazil, kita separuhnya dari Brazil. Nah, dari kondisi yang seperti ini, saya juga melakukan penghitungan bagaimana akselerasi GDP per kapita dalam 5 tahunan, tahun 2000 ke 2005, 2006, 2010, itu perkembangan yang cukup bagus buat Indonesia. Kemudian pada tahun 2011 sampai 2015 minus Indonesia. Kemudian naik lagi ke 3,55%. Nah, kalau dengan kondisi yang tidak stabil seperti ini, saya juga membuat proyeksi kemarin, kalau dengan model seperti ini, Indonesia dibutuhkan waktu kurang lebih sekitar 64 tahun 2085, baru Indonesia akan keluar dari middle income trap. Padahal masa-masa emas kita itu pada tahun 2045. Setelah itu mulai menurun. Nah, tentu apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, perlu ada transformasi ekonomi, itu perlu dilakukan. Nah, siapa yang perlu melakukan transformasi ekonomi? Saya memberikan ilustrasi untuk Cina. Cina tahun 1995, kondisinya seperti ini. Sebagian besar itu low income. Kemudian beberapa kota, Shanghai, Beijing, sama Guangzhou, itu lower middle income. 10 tahun kemudian, petanya sudah menghijau semua. Kemudian tahun 2015, Shanghai, Zhejiang, sama Beijing sudah merah, high income, yang lainnya sudah mulai biru laut. Ya. Itu intinya upper middle income dan siap untuk menjadi high income. Itu yang membuat Cina sangat optimis dalam 2-4 tahun ke depan, Cina akan menjadi negara maju dengan ukuran ekonomi terbesar di dunia. Jadi warna hijaunya rendah, kalau biru berarti naik, Prof ya? Betul. Beda betul. dengan warna urusan COVID ya. Kalau iya, beda, beda, ya, Prof. Nah, lanjut, Bro. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Ini masih kami kerjakan di buku terbaru kami untuk membuat peta seperti ini. Tapi saya rasa untuk Indonesia saat ini semuanya itu masih hijau seperti ini. Tahun 2021. Ada beberapa yang sudah, maksudnya masih kuning. Nah, tentu Indonesia ini perlu melakukan transformasi ekonomi. Dan transformasi ekonomi, kalau melihat peta dari yang dilakukan Cina, mereka menggunakan Shanghai, Zhejiang, sama Beijing itu sebagai anchor untuk menarik daerah-daerah lain agar bisa bertransformasi menjadi ekonomi yang bernilai tambah tinggi. Dan contoh yang terbaik misalnya adalah Pittsburgh dengan Edge and Match, kemudian di Pineng dengan medical tourism, Banyuwangi juga sukses melakukan transformasi ekonomi sehingga GDP per kapitanya naik 2 kali lipat dalam 10 tahun. Bagaimana dengan Surabaya? Visi Surabaya kemarin disampaikan adalah gotong royong menuju Surabaya kota dunia yang maju, humanis dan berkelanjutan melalui Smart City. Nah, dari Smart City ini ada transformasi ekonomi dan seterusnya. Saya coba melakukan ilustrasi bagaimana cara Surabaya melakukan transformasi ekonomi. Kalau saat ini PDRB Surabaya kurang lebih sekitar 554 triliun. Kalau ini saya buatkan proyeksi sekitar 5% tumbuhnya, tahun 2025 itu akan menjadi 780,25 triliun. Kalau tumbuh 5%. Kalau di bawah itu ya tentunya pasti di bawah. Tapi kalau lebih dari itu ya alhamdulillah. Cuman yang menjadi masalah adalah sektor apa yang bisa menjadi pendorong. Saya berikan ilustrasi adalah meniru apa yang dilakukan oleh Pineng maupun Pittsburgh menggunakan jasa kesehatan. Karena kemarin saat ini pun COVID cukup memberikan kontribusi perekonomian bagi kota Surabaya yang memiliki banyak rumah sakit dan universitas yang berafiliasi dengan bidang kesehatan. Kalau misalnya sumbangan dari sektor kesehatan itu hanya 0,88 pada tahun 2020 dan ini kita naikkan menjadi 5%, maka ini hitung-hitungan saya kontribusinya hanya 4,88
sekitar 0,88% menjadi 5%, kurang lebih sekitar 39 triliun. Nah, kalau 39 triliun, bagaimana caranya? Dari 4,88 menjadi 39 triliun. Nah, ini mungkin tantangan terbesar bagi Surabaya memilih beberapa sektor, salah satunya ya Smart Health City ini. Saya membayangkan kalau misalnya Surabaya ini meniru apa yang dilakukan oleh Pineng, kemudian startup terkait sama kesehatan itu dibangun, terus bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan farmasi, perusahaan jasa kesehatan, perusahaan tentunya rumah sakit, penduduk Surabaya juga, dan tentunya perguruan tinggi sebagai backbone untuk melakukan inovasi. Itu insya Allah mungkin akan meringankan tugas dari wali kota maupun bagi penduduk Surabaya dalam melakukan transformasi ekonomi. Gitu. Sementara itu pemantik diskusinya. Prof, nama Pineng, Penang. Pineng. Ya, Pineng. Nah, nama itu memang setampaknya terjadi digitalisasi ya. Iya, iya. Sebelumnya Penang. Nah, ya kan Penang. Iya, gitu. Penang. Kemudian jadi ya, Pineng. Penang dijadikan Pineng, khawatir jadi Peneng. Sepeda jadi, itu. Sepeda nanti. Jadi ini artinya nama kota saja itu bisa bertransformasi kan iya, gitu, betul. Untuk menjadi smart city. Oh, pangsa pasar, agenda dunia sekarang kalau Penang kurang marketable mungkin gitu ya. Jadi Pineng. Nah, nanti ini saya yakin Prof. Hasliza akan memaparkan, memberi respon itu nanti, Prof. Iya. Dari apa yang disampaikan oleh Prof. Badri Munir Sukoco dengan beragam datanya, karena beliau harus duluan. Kenapa duluan, Pak Kanden? Prof. Hasliza, saya beritahu ada rahasianya sebenarnya. Apa? Karena beliau harus menjemput juga wali kota. Gitu Pak Yatno kan. Kalau ada Datuk Bandar datang, Mas, direkturnya di sini di ruangan, ya mesti nyambut gitu. Nah, dari apa yang disampaikan tadi, betapa transformasi sebuah kota untuk menuju smart city itu banyak hal yang bisa dilakukan. Dan saya yakin Prof. Hasliza bisa memberikan respon tentang apa smart city dan bagaimana hal ini bisa diwujudkan di Malaysia, tanah Melayu kita. Nah, silakan Prof. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Okey. Alhamdulillah. Peluang pertama saya bersama dengan Indonesia ya, rakyat-rakyat Indonesia dan juga akademik Indonesia. Alhamdulillah. So, okey. Maaf Prof, saya tak sedia sebarang slide untuk dipaparkan pada para pendengar, tapi insya-Allah saya cuba berkomunikasi secara lisan ya. Jadi sebentar tadi ditanya apa itu dimaksudkan dengan smart city ataupun kota pintar, atau di Malaysia kita panggil bandar pintar. Okey. So bandar pintar. Saya pun dah ada nada Indonesian rasanya. Okay. So as far as boleh saya bercampur ya bahasa Melayu, Indonesia dan juga English ya, supaya lebih friendly dengarnya. Okay. As far as smart city is concerned, it's basically a wide concept. Okay, satu konsep yang amat luas dan even tiada satu definisi yang khusus untuk perkataan smart city itu sendiri. Tapi dari konteks Malaysia, smart city ataupun bandar pintar ini dikenali sebagai satu bandar yang mana kita menggunakan ICT ataupun information technology, okay, ataupun digital untuk perkembangan ekonomi, untuk social sustainability dan juga untuk kita punya administration, government administration. Okay. So dalam konteks Malaysia itu sendiri, kita ada 3 rukun utama dalam pembentukan kota pintar. Okay. Yang mana elemen pertamanya ataupun rukun pertamanya adalah kita pentingkan ataupun fokus pada competitive economy itu sendiri. Okey, kita mahukan ekonomi yang berdaya saing. Dan yang keduanya yang mana kita promote the sustainability of the environment itself. Okay, kerana as what we know, green environment is very important to be maintained or sustained. And then the third pillars of smart city, as what we understand in Malaysia, is
to enhance the quality of life of our community lah. Okay, that's why kita kena sentiasa mengaturkan program ataupun any activities yang mana mempromosikan quality of life of our society. And then dalam kalau kita tengok struktur ataupun idea kepada smart city ini sendiri, kita berteraskan pada 7 elemen ataupun 7 komponen utama yang mana kita promote smart economy dan smart living. Di samping itu, kita juga mempromosikan smart environment itu sendiri dalam kita punya smart city. Kita juga mementingkan smart people because people, society itu sendiri adalah perlu bijak. Bijak dalam merencanakan dan juga bijak dalam kita punya action. Okay? Daripada kebijaksanaan dalam bertindak, ia akan memberikan satu impak yang positif kepada ekonomi negara dan juga kepada kemantapan sosial negara. Okay? Di samping itu, kita ada smart government yang mana adalah penting dalam organisasi ataupun government kita untuk be transparent. Okay? Kena telus. Okay? And then di samping itu, kita promote smart mobility dan juga smart digital infrastructure. So kalau dulu kita fokus pada 4Gs, tapi alhamdulillah saya nampak ada sinar-sinar yang terang untuk kita beralih kepada 5G. So alhamdulillah itu di antara apa yang dimaksudkan oleh smart city dalam konteks Malaysia sendiri. Okay, Prof? Oke, jadi luar biasa Bu Prof Hasliza. Sebenarnya Prof Badri dan sahabat Erlangga Forum, beliau pagi tadi itu sudah chat saya gini, apa saya perlu paparan pakai PowerPoint? Nah, gitu. Begini, Prof, kita santai-santai dulu. Ini kan perkenalan pertama. Iya. Biar kalau santai, enjoy, smart, saya yakin ke depan yang serius-serius ada Prof, nanti public lecture serius ya gitu ya, pakai data-data. Tapi hari ini kita silaturahmi akademik, kita mencoba saling menyapa sesama rumpun Melayu kita. Dan apalagi Pak Yatno Ladiki, selama ini saya tidak pernah beliau tampil pakai pendamping. Dan hari ini tanpa ada pendamping ya, ketahuan loh. Ketahuan ini ya, liburan bersama keluarga ya. Gimana smart city? Memang smart city terbangun bagi smart people. Smart people. Karena apa? Halo Ibu, Bu Yatno Ladiki ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Prof. Saya dengan pelajar, dengan mahasiswa ini, mahasiswa mahasiswa. Wah, bikin iri seluruh peserta ini ya. Ini disimak oleh Datuk. Sini. Iya. Ini semua mahasiswa ada sini. Ini mahasiswa mahasiswa law. Oh, lo. Dr. Eja punya student, dia supporter. Dr. Eja ini semua mendengar. Ini ya. Kan. Salam. Panggilannya Bu Hasliza, ini berarti studentnya ya, student Prof Hasliza. Supporter. Ya? Supporter, alhamdulillah. Alhamdulillah, tidak pakai masker ya, tidak pakai masker gini ya. Di pulau. Kami sudah vaksin. Oh, oke. Sudah sehat semua, alhamdulillah. Kalau kami ini juga sudah divaksin. Oke. Dari smart city yang disampaikan, konsepnya memang tidak tunggal sebagaimana tadi disampaikan oleh Prof Hasliza. Bagaimana Pak Yatno Ladiki bahwa smart city harus dibangun juga dengan smart people. Nah, silakan. Ya, dalam pandangan saya itu adalah salah satu cara yang smart ya untuk seperti yang disampaikan Prof Badri tadi, untuk shortcut meningkatkan pendapatan per kapita sebuah bandar, sebuah kota. Jadi keunggulannya sekarang ini, keuntungannya adalah kita dibagi anugerah teknologi, dibagi anugerah komunikasi yang sangat dahsyat, IR 4.0 ya, Industrial Revolution 4. Adalah cara yang boleh kita lakukan seperti yang dilakukan oleh Cina misalnya ya. Boleh yang kita lakukan bahwa untuk membangun sebuah kota kita meletakkan keperluan teknologi sebagai keperluan utama. Nah, ini menjadi jalan singkat seperti yang disampaikan oleh Prof Eja tadi.
bahwa itu adalah satu pintu yang terdekat, sebab hampir semua bangsa, hampir semua bandar atau kota memiliki peluang itu. Oleh itu, mengulakannya daripada pemberdayaan atau pemberkasaan manusia, human index-nya kena tinggi, human development index kena tinggi. Jadi saya sepakat kalau Erlangga menjadi satu katalisator atau pemangkin untuk membuat smart city. Salah satu bekalnya kan bagaimana smart city ini dibangun itu melalui smart people. Education adalah cara yang paling ampuh dan mujarab untuk memberdayakan people dengan cara yang lebih smart dan menjadi smart. Jadi saya rasa smart city ini adalah satu reality yang tidak bisa kita hindari. Dan ya, kedepannya kita juga akan masuk. Dan itu Prof. Yatno Ladiki, kalau nanti ke Surabaya atau pas di sana bisa dilihat ini aplikasi Wargaku. Nanti kalau Pak Sada, Pak Wali Kota, Datuk Bandar, nanti di Surabaya sudah ada aplikasi di mana seluruh publik Surabaya itu bisa mengakses seluruhnya dan layanan-layanannya ada aplikasinya termasuk protes-protesnya. Nah, termasuk protes-protesnya itu juga begitu. Dan Pak Ganden yang selama ini memang beliau studi di Jerman, kita sambil menunggu dari kedatangan Pak Datuk Bandar Kota Surabaya. Di acara ini juga hadir Prof. Hasliza, ini beberapa anggota parlemen. Ini sudah bergabung anggota parlemen Provinsi Jawa Timur juga ada di sini. Ada dari berbagai macam partai politik, tapi kami tidak pakai ribut-ribut karena kita ini tetap satu Indonesia ini. Ini Bu Agatha Retnosari adalah anggota parlemen. Pak Ganden, silakan memberikan komentar tentang smart city secara konseptual. Baik, terima kasih, Prof. Jadi sebetulnya secara sederhana, kalau kita bicara tentang smart city, itu adalah bagaimana mengelola sumber daya. Jadi sumber daya yang ada di kota tersebut, sehingga secara efisien, efektif, inovatif, ya. Kemudian tentu saja tujuannya itu semua warga nanti bisa hidup aman, nyaman, dan berkelanjutan. Nah, tentu saja secara konseptual, kalau di Indonesia ini sudah diatur ya, sudah lama diatur dalam undang-undang juga. Cuman secara konseptual, sebetulnya di Smart City ini ada suatu ekosistem yang terdiri dari 3 bagian begitu ya. Jadi tentu saja ada bagian software, kemudian ada hardware, juga ada brainware ya. Jadi kalau di software kita mengenal ada sistem, kemudian ada application-nya, kemudian kita juga harus punya database. Jadi memang supaya kita bisa membuat smart city yang bagus, tentu saja langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi segala hal yang terkait dengan sumber daya. Nah, dari situ kemudian nanti kita akan membuat langkah-langkah yang bagus sehingga nanti dari data yang sumber daya tadi, kemudian ya sumber daya tidak hanya energi ya, tapi juga manusianya juga. Kemudian yang kedua di sisi hardware, tentu saja kita juga harus bicara tentang infrastructure, network-nya, kemudian juga gadgets ya. Kemudian dari brainware, kalau nanti kita bagaimana organisasi suatu Pemkot ini bisa mengelola sistem pemerintahan yang baik sehingga nanti semua masyarakat bisa merasakan hasilnya ya. Nah, kemudian tadi sudah dikatakan oleh Prof tadi yang dari Malaysia bahwa smart city itu sebetulnya konsep yang universal karena di sana ada smart economy, kemudian ada smart people, smart and governance, smart mobility, kemudian ada smart environment dan smart living. Nah, kalau di Indonesia sekarang ini diperkenalkan suatu konsep Smart City Indonesia. Jadi artinya harapannya Smart City itu tidak hanya untuk satu kota dan kota yang lain berbeda. Jadi harapannya itu dibuat sama sehingga nanti menjadi Smart City Indonesia. Itu konsep yang diperkenalkan sekarang ini.
Jadi kira-kira itu sebagai pembukanya. Terima kasih Pak Ganden yang baru pulang dari Jerman ya. Ini alumni Jerman sekaligus pengurus Majelis Ulama Jawa Timur. Nah, jadi selamat datang juga ini kolega saya, Mas Vincentius Awe. Selamat petang, Mas Vincentius Awe, Mas Awe. Ya, selamat petang. Salam kenal. Iya, potongan rambutnya. Iya, potongan rambutnya mengesankan. Itu jadi ini politisi hebat, Prof. Hasliza, itu Pak Vincentius Awe, itu politisi muda di Jawa Timur ya. Kemudian ada juga Bu Agatha tadi juga politisi muda di Jawa Timur. Pokoknya di Indonesia sekarang muda-muda lah. Muda-muda. Datuk Bandarnya nanti muda-muda. Cuma beda, Bu Agatha sekarang sudah Magister Sains Hukum dan Pembangunan, Sekolah Pascasarjana UNER dan langsung mau S3. Harapan saya Mas Awe jangan ketinggalan daftar S3 di Sekolah Pascasarjana. Ya, biar kumpul dengan Bu Agatha ya. Gitu. Ini ada anak muda Seno Bagaskoro. Nah, ini anak muda yang energik sekali gitu. Nah, dari beragam konsepsi sambil kita tunggu kehadiran Mas Eri Wali Kota Surabaya dan Bapak Profesor Muhammad Nasih Rektor Universitas Airlangga, kita sekarang memiliki pemahaman bersama pada intinya bahwa smart city juga tergantung pada urusan digitalisasi pelayanan. Karena pakai teknologi. Jaringannya juga harus siap, semuanya enggak pakai ngadat. Jadi kalau di Malaysia, persiapan jaringan perkotaan, digitalisasi layanan, bagaimana Prof. Hasliza? Ya, masih mute Prof. Hasliza ya tentang Okey, sudah unmute ya. Okey, terima kasih Prof. Okey, kalau kita tengok pada jaringan internet di Malaysia sendiri, pada peringkat federal government-nya adalah peringkat teratas lah, top management, yang mana mereka biasanya mereka adalah orang yang orang cakap apa, design, okey, yang mereka sesuatu kawasan itu untuk sama ada dia orang nak declare sebagai kawasan smart city ataupun tidak. Dan di peringkat bawahannya yang mana kalau saya tengok di kawasan sekeliling saya, ataupun saya refer di sini sebagai local government, okay, because dalam kita punya struktur ataupun struktur perlembagaan kita ataupun struktur government kita sendiri, kita ada 3 peringkat. Di peringkat federal, di peringkat state dan juga di peringkat local government. Dan untuk smart city ini, dia adalah pelaksanaan di peringkat local government itu sendiri ataupun local authority. Ya. So dari situ budgetnya turun biasanya daripada federal government, financialnya turun, financial assistance-nya turun daripada federal government dan diimplementasikan oleh peringkat bawahan iaitu local government. Dan kita boleh tengok sekarang kalau dulu amat susah untuk dapat akses internet, tapi alhamdulillah sekarang saya boleh katakan hampir setiap kampung semuanya ada akses internet. Okay, so kalau boleh ya, luar biasa. Dan kalau boleh apa yang diberitahu oleh pihak government sebelum ini, yang mana mereka merancang untuk memastikan bahawa setiap rumah, each and every household got their own access to the internet. Okay, jadi itu secara ringkasnya apa yang ada di Malaysia. Internetnya berkembang. Prof. Hasliza, saya sudah ke Kuala Terengganu loh. Prof. Hasliza sudah pernah ke Surabaya belum? Sudah pernah ke Surabaya belum? Belum. Saya ada bertanya-tanya kepada Prof. Yatno. So iya, pokoknya usai pandemi wajib ke Surabaya. Kami akan undang ke Surabaya ya. Insyaallah. Thank you. Prof. Badri langsung setuju berkongsi, katanya berkongsi. Jadi memang soal teknologi, layanan-layanan sekarang harus digital, dan bagaimana persiapan digitalisasi seluruh layanan di Surabaya nanti, soal kesehatan, soal akte kelahiran dan lain sebagainya. Pak Yatno Ladiki tentu ada spesifikasi yang di Kuala Terengganu ya.
jaringan internetnya, kuliah-kuliah kita sekarang digital semuanya. Nah, saya ingin mengundang sekarang Pak Ganden, pengalaman di Jerman untuk urusan digitalisasi sejak kapan kalau gitu? Kebetulan saya di Jerman mulai tahun 2000, Prof. Yeah. Sampai tahun 2004. Ya, jadi memang pada saat itu Jerman Barat dan Jerman Timur baru setahun ya bersatu ya waktu itu ya. Jadi boleh dikatakan di kota Berlin, kebetulan saya di kota Berlin, itu terjadi masa transisi dari segala hal aspek kehidupan, termasuk kehidupan sosialnya. Nah, kalau di Jerman Barat saya yakin sudah lebih maju lah dibandingkan dengan yang di Jerman Timur. Nah, kebetulan Berlin ini kan memang negara dalam negara gitu ya. Jadi karena memang ada Berlin Barat, ada Berlin Timur. Nah, kebetulan saya di universitas yang di Berlin Barat, di Freie Universität Berlin. Jadi relatif lebih maju dari aspek IT-nya. Tetapi kalau yang di timur memang agak ketinggalan, termasuk juga staff-staffnya dan sebagainya. Jadi di sana pada tahun itu masih terjadi pembedaan antara misalnya profesor dari barat dengan profesor dari timur, walaupun kemampuan akademisnya sama, itu bisa jadi salary-nya berbeda, begitu ya. Nah, demikian juga dengan sistem IT-nya itu juga memang ada perbedaan. Tapi kalau relatif di Jerman Barat itu sudah maju, Prof, kalau tahun segitu, ya. Jadi sudah semuanya sudah computerized ya. Sebenarnya Pak Ganden, kita juga maju. Karena apa? Dulu itu apa-apa tanda tangan, surat-surat kan cap jempol. Sekarang juga cap jempol, coba namanya fingerprint. Fingerprint kan cap jempol itu. Saya jadi ingat dulu, Prof. Jadi saya baru mengenal email itu waktu saya ambil S2 di Belanda tahun 95. Jadi waktu itu itu saya belum pernah mengenal email. Nah, ternyata waktu ke Belanda tahun 95 itu saya baru mengenal email tahun 95. Tapi waktu ke Jerman saya relatif sudah bagus ya. Sudah bagus gitu semua dan saya yakin pengembangan teknologi. Jadi sekarang kuliah-kuliah di Malaysia, saya yakin kuliah-kuliah di University Sultan Zainal Abidin ini satu kampus negara kan ini State University ya. University, Bu Asliza, dan sekarang urusan jaringan layanan dan akhirnya dengan Smart City sebenarnya kita Smart University. Nah, kalau di UNER ini kita kembangkan juga apa yang dinamakan Smart University dan apa itu Smart University dan pelaksanaannya di Universitas Airlangga tentu nanti Pak Rektor Universitas Airlangga akan mendedah ini semua. Tapi anak-anak muda dengan konsep smart city, jangan-jangan ada yang menyalahgunakan. Kira-kira kalau di Malaysia sendiri, bagaimana kesiapan anak-anak muda, pendidikan teknologinya, itu saya yakin ada perangkat-perangkat teknologi, dan ada juga kenakalan-kenakalan katanya begitu ya. Ada hacker-hacker kita. Nah, untuk menangkal hal semua ini, untuk pengembangan sumber daya manusia dalam rangka smart city yang tetap aman, pendidikan apa yang sudah disiapkan di Malaysia? C.S. Liza, silahkan. Oke. Kalau di Malaysia, saya refer kepada universiti saya sendiri ya, secara spesifiknya untuk kita lihat apa perkembangannya. Kalau sebelum pandemik COVID-19, sebelum ini yang mana kita memang more to physical, memang almost around 80%. Memang teknik pembelajarannya adalah secara fizikal. Tetapi bila hadirnya COVID-19 itu sendiri, yang mana semuanya jadi macam panic, okay? Panic. So dengan segera kita terus melaksanakan e-learning, yang mana memang 100% kita fokus pada online teaching, online learning. So medium utamanya adalah online itu sendiri. Jadi tapi dalam masa kita menggunakan ataupun memperkenalkan teknologi baru ataupun teknik baru ataupun approach baru untuk pembelajaran dan juga pengajaran itu sendiri, banyak kekangannya sendiri ya, banyak kekangannya kerana ada sebahagian student kita yang mana duduk jauh di rural area.
tak dapat mencapai internet sebab kita sekarang towards the smart city dan bukan semua kawasan adalah smart city. Hanya beberapa daerah yang kita declare sebagai towards the smart city. So kekangan utamanya adalah internet itu sendiri. Bila kita tidak bersedia untuk ke arah smart city ataupun bila kita ada kekangan dari segi infrastruktur sendiri, jadi mungkin boleh mengganggu anak-anak daripada belajar. Okay? Tapi kekangan yang menarik juga yang mana bila student lagi hebat daripada lecturer itu sendiri, ada setengah studentnya telah menyalahgunakan medium internet itu sendiri. Ya. So, saya rasa itu bukan hanya di Malaysia tapi di merata ya, yang mana bila student itu more advanced compared to the lecturers, so sometimes they use, mungkin ada lecturernya yang kurang canggih dari segi penggunaan internet itu sendiri, tak menggunakan Telegram contohnya. Ya, tapi kita dah tengok student-student kita dah advance dengan Telegram itu sendiri. So cabarannya adalah untuk lecturer be more advanced than the student itself. Okay. So itu fenomena sekarang lah memang, dan kita pun ada beberapa global classroom. Contohnya contoh yang terdekat adalah Dr. Yatno sendiri mengadakan global classroom antara UNIZA dan juga UNIR ataupun universiti di Indonesia dan juga di universiti di Amerika Syarikat contohnya. So itu satu jaringan yang bagus di antara beberapa negara. Jadi sekarang pelaksanaan kuliah virtual semacam ini adalah bagian dari Smart City yang kita kembangkan kan gitu toh. Dan kalau kuliah-kuliah internasional kami senantiasa setiap pekan Pak Yatno Ladiki update terus itu informasinya ya. Tamu yang kita nanti-nanti, tapi bukan tamu juga karena apa? Beliau berencana untuk menjadi mahasiswa program doktor Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga. Beliau adalah Datuk Bandar Ci Hasliza. Inilah Datuk Bandar Kota Surabaya. Bapak Eri Cahyadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Prof. Pak Wali Kota kami ini, Datuk Bandar kami, muda-muda. Prof. Hasliza ya, muda, smart ya, handsome juga gitu ya. Ini senyumnya saja memberikan harapan besar bahwa memang Smart City yang diimplementasikan di Surabaya memang dipersembahkan untuk dunia. Tadi kita telah mendapatkan paparan konseptual apa itu Smart City dari Profesor Badri Munir Sukoco, dari Prof. Hasliza Ghapa, dari University Sultan Zainal Abidin Kuala Terengganu, dari Pak Ganden Supriyanto, ya, dari Universitas Airlangga sekaligus Kepala Pusat Studi Lingkungan dan Energi Terbarukan Sekolah Pascasarjana UNER, dan Profesor Yatno Ladiki dari Unizah Kuala Terengganu. Dan kita sekarang akan simak bagaimana Smart City, smart kesehatannya, healthy tadi, ekonomi, sosial, budaya, masyarakat, dan aplikasi terbaru di Kota Surabaya adalah Wargaku gitu ya. Dan apa itu implementasinya tentang Smart City di Kota Surabaya? Kita ikuti paparan yang luas tanpa batas waktu sampai habis. Ini oleh Pak Wali. Ya. Assalamualaikum Pak Wali. Waalaikumsalam. Kok tampaknya kok tambah bersih aja jadi wali kota ini ya. Dulu apa pernah memang membayangkan untuk jadi wali kota ya? Saya nggak pernah bayangkan Prof jadi wali kota. Karena sebelumnya kan saya di birokrasi. Wah, pengalaman di birokrasi ya. Tiba-tiba dapat amanah, dapat rekom jadi wali kota. Ya setelah izin sama orang tua. Cuman umi saya waktu itu mengatakan saya izinkan. Tapi saya berpesan satu, jangan pernah buat makam saya dan makam abah kamu gelap karena tingkah pola kamu jadi wali kota. Setelah saya janji sama beliaunya, ya Mi, saya begitu. Umi saya bilang sudah jalan. Hari ini kamu sudah janji sama Umi, kamu pasti jadi wali kota. Itu Umi saya. Umi, ya Allah. Prof. Hasliza, dengar kalau istilahnya pakai Umi, pakai Abah, pasti santri deh. Gitu ya, ini pasti santri. Jadi restu dari Umi saat itu memang seperti sabda loh ya. Kok langsung, kalau kamu bisa menerangi makamku, kan gitu. Berarti jadi wali kota.
Kebetulan Prof, saya mulai kelas 2 SD. Insya Allah saya mulai mengaji itu kan ke TK. Gitu. Saya berhenti mengaji itu ketika 1 hari sebelum nikah. Sejak saat itu insya Allah ketika umi saya itu kalau sudah mengatakan tidak, insya Allah pasti saya tidak akan pernah mengerjakan sesuatu. Yang dilarang. Yang dilarang. Tapi kalau umi sudah bilang, kamu jalan, meskipun ini halangannya besar, kamu jalan. Insya Allah apapun yang di depan pasti saya terjang. Termasuk nyalon wali kota kemarin. Ya, karena restunya umi. Karena saya nggak mau, Prof. Bayangin, Prof, jadi wali kota harus keluar dari pegawai negeri, Prof. Usia masih muda ya. Saya masih 43. Keluar dari pegawai negeri. Wah, berpikir saya, Prof. Kalau nggak jadi gimana ini? Tapi karena umi yang memerintah, ya sudah. Karena umi sudah merintah begitu, jalan insya Allah. Jadi kalau kita dengarkan suara-suara beliau ini, anak-anak muda ingat ya, jangan pernah melawan umi, melawan ibumu, tapi ikuti apa yang disarankan. Akhirnya jadi wali kota loh ya. Kalau mau jadi wali kota, jadi Datuk Bandar gitu. Kalau mau jadi dosen juga bisa jadi dosen seperti Prof Badri. Ini juga kepala 4 masih muda. Prof Badri itu selisih umurnya hanya setahun sebenarnya antara Datuk Bandar Pak Eri Cahyadi ini dengan Prof Badri Munir. Cuma nggak saya tunjukkan tahun berapanya. Rahasia kami. Gitu ya. Nah, cita-cita untuk jadi wali kota tidak terpikirkan, tapi kemudian takdir Allah menjadikan panjenengan. Nah, waktu melangkah itu kan pasti punya harapan. Oh, saya mencalonkan ini, Surabaya akan saya beginikan, pasti ada deh. Gitu. Ya. Kalau saya berpikir satu, Prof. Bagaimana masyarakat Surabaya itu bisa sejahtera, masyarakat Surabaya itu bisa terlayani bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tanpa mereka harus bersusah payah, tanpa melewati birokrasi. Berarti saya harus membuat Surabaya ini melalui aplikasi menjadi kota yang smart. Sehingga tidak ada lagi meja-meja di birokrasi, karena memang tujuan saya waktu itu ingin menswastanisasi birokrasi. Diswastanisasi maksudnya ikut loh ya, diswastanisasi itu visinya menjadi pusat layanannya. Ya, gitu. Swastanisasi birokrasi begini, Bro. Ya. Biasanya orang berpikir ketika menjadi pemerintahan, itu kan biasanya begini birokrat itu. Saya kerja, tidak kerja, saya dapat gaji loh. Nah, kalau swasta ketika dia tidak bekerja atau hasilnya jelek, maka secara otomatis dia diberikan gaji. Secara otomatis dia bisa dikeluarkan dari perusahaannya. Kalau pemerintah tidak bisa dikeluarkan, ya selamanya dia akan tetap di sana. Sehingga pendapatan pun di Surabaya, setiap staf itu kita buat model tambahan tunjangan kinerja. Dan tunjangan kinerja pun itu bisa diambil kalau dia sudah memenuhi output. Outputnya pakai apa? Pakai aplikasi lagi. Aplikasi lagi. Itu yang itu ya. Tunjab apa? Ya, tunjangan jabatan ada. Terus tunjangan kinerja dia kalau mencapai output seperti apa itu ada. Ada hitungannya, Bro. Tapi semua melalui aplikasi. Jadi outputnya contoh. Kalau sekarang ketika ada sentra PKL. Nanti kan sebelumnya ada PKL ya, pedagang kaki lima di sekitar wilayah begitu, anggap saja di daerah Dharmawangsa. Kita menata. PKL-nya kita masukkan ke dalam sentra wisata kuliner. Berarti secara otomatis kalau ini sudah dipindah, maka tidak boleh lagi terganggu penjualannya di sini. Berarti di tempat yang lama atau radius 500 meter yang kita tetapkan tidak boleh ada lagi pedagang PKL sekitar sentra wisata kuliner. Kalau dia ada, maka tunjangan kinerjanya nggak bisa diambil. Jadi kayak di awang-awang gini nih, kamu mau uang ini ya kamu harus kerja. Kalau nggak mau, akhirnya outputnya nggak tercapai, ini nggak bisa diambil. Sehingga itulah yang saya terapkan di pemerintah Kota Surabaya, karena bagaimanapun Surabaya ini alhamdulillah terkait dengan aplikasi juga terpenuhi, bandwidth terpenuhi. Berarti smart city yang di Surabaya harus terbentuk, harus bisa, harus terwujud. Makanya saya kan ada Prof Parto, Prof Badri, ya ini cocok ini.
Sehingga saya bilang, apa yang kurang dari pemerintah kota untuk membangun sebuah smart city? Nah, ini apalagi banyak teman-teman lagi yang di sini kan, Bro. Dan berarti sinergi birokrasi pemerintah kota dengan perguruan tinggi penting. Perguruan tinggi manapun yang ada di Surabaya, saya yakin dengan cara kepemimpinan panjenengan yang mau silaturahmi ke kampus itu sinergis. Membawa perubahan enggak ya? Dari birokrasi dengan aplikasi tadi, sekarang misalnya dengan ada aplikasi ini dan tunjangan-tunjangan yang diukur kinerjanya dari output, itu perubahan perilaku birokrasinya tampaknya di mana? Saya perubahan birokrasi nyata ketika saya baru dilantik, baru sebulan ini, Prof. Oh iya, baru sebulan ini, baru sebulan ya teman-teman Malaysia, beliau baru sebulan ini. Ya. Tapi saya sudah nyampaikan ke teman-teman waktu masuk, saya ingin warga Surabaya ketika berobat tidak perlu lagi menunjukkan macam-macam, cukup dengan KTP. Berarti seperti apa? Berarti health-nya pemerintah kota Surabaya terkait dengan kesehatan itu terintegrasi dengan KTP, dengan BPJS yang ada di kota Surabaya. Saya cuma bilang waktu itu, saya mantan kepala Bapeko, saya tahu semua. Saya bilang. Bapeko itu, Ci Asliza, Bapeko itu Badan Perencanaan Kota. Jadi ini satu badan yang merencanakan pembangunan kota Surabaya dan beliau dulu kepalanya. Gitu ya. Ketika saya sudah merencanakan itu, saya tahu betul. Sehingga ini bisa dilakukan. Yang selama ini tidak bisa dilakukan. Karena itu saya bilang sama teman-teman, saya ini mantan kepala Bapeko, Badan Perencanaan Kota. Saya tahu loh bagaimana ceritanya aplikasi Smart City di kota Surabaya. Saya selalu sampaikan dulu bagaimana orang masuk, cukup masuk saja di kalau kesehatan, itu dia datang sudah terikot. Apakah ini orang MBR atau tidak, riwayat penyakitnya apa, sampai berapa menit dia harus keluar mendapatkan obat. Saya bilang begitu aja. Akhirnya apa teman-teman, karena merasa saya ini mantan birokrasi yang tahu segalanya, alhamdulillah namanya BPJS 2 minggu jalan, Bro. Padahal selama 10 tahun nggak jalan. Tepuk tangan ya gitu. Jadi program-program e-healthy. Jadi bagaimana orang mau berobat cukup single identity number-nya melalui KTP tadi ditunjukkan, udah enggak pakai ribet-ribet. Anda warga kota Surabaya, kami layani, enggak pakai antri-antri. Nah, luar biasa ini. Kalau tahu begini, saya khawatir ini Pak Yatno Ladiki langsung balik lagi ke Surabaya. Ya. Gimana Pak Yatno tentang style wali kota Surabaya ini? Silakan 1 menit berkomentar. Nah. Ya, luar biasa ya. Pemaparan yang sebentar tadi ya, itu luar biasa. Saya sampai cemburu ini. Saya lama nggak pulang kampung, Pak Wali Kota. Jadi saya ikut bahagia. Pulang kampung ini, Pak. Ya, saya sokong itu. Kemarin keluarga saya di Surabaya, saya minta pilih Pak Eri. Wah, terima kasih, terima kasih. Ya, jadi alhamdulillah saya ikut berbahagia kalau memang ada satu kemajuan yang sangat pesat, karena pelayanan publik di Surabaya ini kan sudah ada teknologi, kenapa tidak kita gunakan? Nah, sekarang ini Pak Wali Kota menginisiasi, ini adalah satu gebrakan yang luar biasa. Jadi harapannya adalah sentuhan kepada masyarakat bawah itu bisa diteruskan manfaatnya, dan itu yang paling dirasakan sebenarnya Pak. Dan kami sebagai warga Surabaya yang di luar itu selalu mencoba untuk mendapatkan masukan dari teman-teman di Surabaya bahwa memang kebutuhan yang paling asas manusia adalah pendidikan kesehatan, ya kan? Sekarang kalau Pak Wali Kota sudah menyentuh kesehatan, memang sangat dahsyat. Itu adalah kebutuhan yang paling asas, paling dasar. Saya dukung Pak dari jauh Pak. Semoga kita bisa. Terima kasih Prof. Yatno Ladiki. Jadi ini Pak Wali Kota, beliau aslinya warga Surabaya, tapi kemudian merantau di Malaysia, malah sekarang termasuk jadi pejabat di kampus negeri Malaysia loh. Jadi kan luar biasa. Dan berarti nanti kalau saya sudah jadi mahasiswa UNER, nah langsung bimbingan sana. Berarti bimbingan ke sana bisa. Saya mau bimbingan ke Malaysia aja kalau gitu, Prof. Mantap. Ini kami, kalau bimbingan ke Malaysia langsung ketemu Profesor Hasliza Gappa. Prof Hasliza, gimana lihat penampilan wali kota kami, Datuk Bandar kami kota Surabaya? Nah, dengan ide-idenya tadi, silakan Prof Hasliza. Hebat sangat. Alhamdulillah, syukur pada Allah, beruntung pada masyarakatnya kerana mendapat seorang wali kota yang sangat bagus. Dan bila saya dengar pandangan daripada Datuk Wali Kota tadi, Datuk Eri,
yang mana bila diungkapkan berkenaan dengan medical treatment yang menggunakan yang ada aplikasinya ataupun ada elemen-elemen digital. So saya teringat ketika mana saya berada di UK, ketika saya menyambung pelajaran saya di peringkat PhD di sana, yang mana bila medical treatment ni kita tak perlu untuk membawa buku record. Just give a call and then you go to the clinic or hospital that you was assigned, and then terus segala paparan yang akan keluar. Record kesihatan you all, dan juga bila nak membayarnya cashless. So itu antara salah satu idea yang sangat bagus untuk diterapkan di Surabaya sendiri. So syabas. Nah, dan ini langsung apresiasi dari Malaysia yang ditonton rame-rame loh ini. Jadi aplikasi kesehatan tadi dikembangkan. Kalau yang tadi UMKM terus ekonomi gimana itu? Jadi begini, yang kita lakukan saat ini adalah single data, satu data. Single data, ya. Jadi setiap warga Surabaya, saya harus tahu pendapatannya berapa. Sekarang lagi di data teman-teman, insya Allah tanggal 20 ini selesai. Karena saya tidak suka yang lama, bro. Terpaksa mungkin teman-teman ngikutin jadinya. 20 ini selesai. Kalau saya sudah tahu kebutuhan setiap keluarga, pendapatannya per keluarga itu berapa, intervensi. Karena itu saya selalu katakan, yang saya inginkan warga Surabaya ini pendapatan per keluarganya adalah sesuai dengan UMK-nya Surabaya. Berarti minimal 4,5 juta, 5 juta lah. Tapi yang saya inginkan sebenarnya 7 juta. Sehingga saya tahu, dari semua warga Surabaya, saya tahu yang pendapatannya 1 juta, yang pendapatannya 2 juta, pendapatannya 3 juta berapa. Disitulah akan saya masukkan ke dalam satu data. Di situ saya tahu siapa yang bekerja. Oh, umpamanya ayahnya. Berarti saya linkkan semua data saya dengan Disnaker. Setelah itu saya lihat, ya, Dinas Tenaga Kerja. Nah, Dinas Tenaga Kerja. Dinas Tenaga Kerja. Gitu ya, masuk kerja. Di sana. Ketika itu saya tahu kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh pengusaha di Kota Surabaya. Karena saya mensyaratkan, insya Allah di peraturan wali kota, ketika ada perusahaan yang masuk, maka hukumnya itu fardhu ain mengambil warga Surabaya 60% yang tidak membutuhkan skill. Gitu. Jadi seperti ada pekerjaan satpam, menjaga toko, atau kegiatan atau yang tidak butuh skill lah. Sehingga apa? Ketika saya tanya, mohon maaf, saya tanya, kamu butuh apa? Saya butuh satpam. Syaratnya apa? Tidak boleh pemerintah kota itu seenaknya sendiri. Pemerintah kota pasti akan tanya, standar satpam yang seperti apa yang kamu mau? Dia pasti akan mengatakan standar yang adalah lulus dari Watu Kosek namanya begitu. Sehingga saya tahu duluan, oh berarti saya akan melatih berapa orang yang saya butuhkan untuk Watu Kosek. Jadi ketika dia lulus langsung diambil. Ini sudah melalui aplikasi semua. Siapa yang ada di sini itu adalah warga yang pendapatannya kurang dari UMK yang saya dahulukan. Juga terkait dengan aset pemerintah. Aset pemerintah kota itu ada yang sampai puluhan ribu hektar itu kosong, tidak digunakan. Sehingga nanti akan saya gunakan untuk pertanian, saya gunakan untuk tambak. Siapa yang mengerjakan? Serobot-serobot orang juga. Nah, daripada diserobot orang, Prof. Nah, ini berarti harus kita serobot duluan, dioptimalkan. Sehingga apa nanti kita berikan benih-benih yang ada seperti udang, kita berikan, kita ajak juga dampingi untuk memanfaatkan. Setelah itu hasilnya mereka dapat. Setelah dikurangi biaya operasional untuk kembali ke pemerintah kota. Bagi hasil. Jadi istilahnya apa? Ini tidak mungkin semua terjadi kalau tidak menggunakan smart city-nya di Kota Surabaya. Transportasi juga. Nah, ini tadi setelah kesehatan, ke sosial, ini juga terhadap pendidikan. Ketika pendidikan saya bisa melihat bahwa warga yang masuk dalam kategori penghasilannya di bawah UMK, maka secara otomatis kami mengatakan mitra warga. Berarti semua kebutuhan seragam, baju, tas, sepatu itu dipenuhi oleh pemerintah kota. Sehingga langsung kita ambil datanya. Termasuk ketika kita mengambilnya dari mana? Dari UMKM yang sudah ada di aplikasinya. Jadi kelihatan UMKM Surabaya yang jual kue berapa, yang jual sepatu untuk anak sekolah berapa, yang jual ini seragam berapa. Sehingga nanti jangan sampai yang jual kue semuanya, jadi nggak laku akhirnya. Sehingga pemerintah kota harus hadir menggunakan produk UMKM-nya Surabaya. Pun nanti, Prof, kita sudah sepakati hari ini, saya sampaikan ke teman-teman, semua pegawai negeri harus memberikan contoh.
Dia harus menggunakan, mencintai produknya UMKM-nya Surabaya. Sehingga nanti kebutuhan pokoknya itu harus menggunakan produk UMKM Surabaya. Bahkan seluruh pegawai negeri itu kalau hari Kamis sama Jumat itu menggunakan batik Surabaya, UMKM Surabaya. Yang saya pakai baju batik ini UMKM-nya Surabaya loh, Prof. Saya kan tetap ganteng dong, Prof, pakai ini. Tadi mau saya tanya gitu. Kalau dibuat jaket jas begini tambah bagus. Apalagi dibuat kunjungan ke Malaysia, Kuala Terengganu ya. Saya sepatu yang saya pakai juga sepatunya UMKM. Bahkan waktu kemarin UMKM itu apa, bisa dijelaskan itu ke usaha mikro kecil. Nah, usaha mikro kecil. Jadi usaha rumahan, home industry lah. Micro enterprise. Nah, yang bagian terjemahkan gitu langsung. Beliau kan pakarnya, Prof. Oh iya, ekonomi. Nah, disitulah kita, kenapa SMART ini, saya katakan SMART ketika ini terkoneksi satu dengan yang lain. Dan data ini tidak berdiri sendiri-sendiri, tapi data ini tersimpan dalam satu server, dalam satu database. Jadi silakan membuat aplikasi untuk memudahkan pekerjaan, tetapi semuanya terkoneksi satu. Karena saya bermimpi, Prof, terus terang. Kenapa sih orang bekerja itu harus dalam satu ruangan? Sehingga kita ini bekerja, akhirnya ketemu, istilahnya itu apa ya? Kalau orang Jawa itu ngomong sepanen itu apa ya? Ya sepanen kok. 4L. Lu lagi. Jadi ketemu sumpek gitu loh. Saya bermimpinya ketika kita sudah mengerjakan, sudah melalui aplikasi. Karena semuanya ya, e-government di pemerintah Kota Surabaya ini sudah insya Allah sudah menggunakan aplikasi semua. Mulai perencanaan sampai dengan pelaksanaan dan pencairan. Termasuk e-budgeting itu ya. E-budgeting. Nah itu mulai zaman Bu Risma dan alhamdulillah ada Pak Iksan juga. Insya Allah e-government itu hak ciptanya juga atas nama saya, namanya Bu Risma dan namanya Pak Iksan juga ada di situ. Wah, untuk itu berarti ini Tritunggal. Berkelanjutan habis. Untuk itu habis ibu langsung anak Jadi kenapa setelah buat saya itu aplikasi sudah digunakan seperti itu, maka mempermudah buat kita. Jadi tidak perlu lagi kerja dalam ruangan satu sampai penuh begitu. Dia mau kemanapun terserah. Dia tapi bisa outputnya ada, itu yang kita cari. Tidak prosesnya yang kita cari. Silakan kamu mau proses di mana, tapi output yang kita cari. Itu filosofinya apa? Saya mengambil dari programmer. Programmer itu kerja dimanapun. Dia kalau kerja di kantor malah nggak bisa. Dia kerjanya malam hari, tapi jadi semua. Itu yang harusnya bisa diterapkan dalam birokrasi. Kalau birokrasi seperti itu, insya Allah masyarakatnya makmur, kotanya menjadi kota yang badlatun, toibatun, warobun, ghafur. Amin. Nah, lihat itu motonya saja. Smart City-nya ini smart city yang lain juga punya nilai-nilai religius gitu, Prof. Hasliza dan semua sahabat Erlangga Forum, bahwa apa yang diusung beliau ini belum disinggung tadi. Saya sengaja, Prof, transportasi publik yang sekarang lagi banyak menjadi perbincangan, kan gitu. Nah, transportasi publiknya juga sedang digencarkan kan ini. Ini insya Allah transportasi publik sudah kita gencarkan karena ada dua pilihan kemarin. Karena ada LRT insya Allah akan masuk di Surabaya. Yang kedua kemarin juga dibantu terkait dengan bis dari pemerintah pusat. Itu ada 120-an bis begitu. Sehingga nanti kita akan konekkan betul dengan moda-moda yang ada. Sehingga nanti di jalan utama itu semuanya adalah transportasi bis atau LRT. Jadi ada yang tanya loh. Yang mikrolednya di mana? Itu di feeder-feedernya. Jadi nanti kita masukkan ke dalam sehingga Surabaya tidak macet lagi. Feedernya kita masukkan ke dalam dan kita insya Allah semua kemarin saya hitung itu ada 4.000, sekitar 4.000 sopir mikroled. Sama itu yang itu saya sampaikan berarti saya akan cocokkan lagi dengan data yang ada di data pemerintah Kota Surabaya yang pendapatannya berapa, sehingga nanti insya Allah bisa yang namanya mikroled itu akan saya remajakan. Setelah itu dibiayai oleh pemerintah kota gaji. Jadi digaji istilahnya. Jadi insya Allah biar tepat waktu, Prof. Jadi ini mau ada penumpang atau tidak ada penumpang dia harus jalan. Apalagi ke jalur UNER. Oh iya. Untuk kuliah. Saya siapkan UNER khusus, Prof. Jadi ini nanti tidak ada lagi menunggu. Jadi dia jadi seperti datang lewat lagi itu sampai dia ke tempat terminalnya bis atau LRT, sehingga di jalan utama itu hanya ada itu. Sehingga tidak ada gejolak. Ketika kalau kita akan mengatakan itu jadikan feeder, secara otomatis dia semakin kecil pendapatannya. Karena itu saya
yang kita inginkan adalah bagaimana mereka kita gaji. Ini yang kita lagi hitung. Nah, kalau soal hitung, soal mengkapitalisasi memang pakarnya Prof. Badri. Ya. Nah, kira-kira ya. Saya bilang Prof. Badri ini bagian dari kita, Prof. Iya. Nah, untuk mengkapitalisasi dengan smart city yang ada ini, Prof. Tadi ada Pittsburgh, ya, jenengan sudah bawa ke sana. Kami semua tadi itu sampai dibawa jalan-jalan itu kemanapun tentang data-data itu. Kira-kira realisasi kota yang semacam ini, smart city kan juga smart people katanya tadi, tapi juga smart technology, toh. Nah, dan itu tingkat kapitalisasi dikaitkan dengan kemakmuran, kesejahteraan rakyat itu di mana hubungannya? Ya, tadi saya berikan ilustrasi di sesi awal, Pak Wali, bahwa ini dari data BPS Kota Surabaya, PDRB kurang lebih sekitar 554 triliun. Betul. Nah, kalau misalnya ini tumbuh 5% pada tahun 2026, ya kurang lebih sekitar 780 triliun. Nah, dari 780 triliun ini, sektor mana yang akan menjadi andalan? Ini saya coba berikan angka-angka merah ini, Pak Wali. Misalnya nih, tempo hari saya memberikan ilustrasi bagaimana Pineng maupun Pittsburgh melakukan transformasi ekonomi dari kota baja menjadi kota pendidikan dan kesehatan. Di sini saya cek misalnya pendidikan dari 2,62% menjadi 5% dan kesehatan dari 0,88% menjadi 5%. Nah, ketika itu dilakukan, tentu kontribusi sektor kesehatan yang saat ini hanya 4,88% itu harus tercapai kurang lebih sekitar 39 triliun. Nah, ini yang menjadi tantangan bagaimana caranya konsepnya Pak Wali tadi, dari 39 triliun ini kelihatannya besar, tapi kalau kita menggerakkannya dilakukan dengan smart health tadi dan menggerakkan dengan banyak aktor yang ada di Surabaya, saya yakin itu akan bisa tercapai. Gitu. Apalagi tadi programnya saya rasa tepat sekali, melakukan identifikasi penduduk yang dibawa UMKM, terus habis itu dilakukan intervensi, termasuk menjadi feeder-feeder tadi, itu luar biasa. Itu pasti akan mengangkat yang baseline yang mungkin hanya dapat 1 juta, 2 juta menjadi langsung di batas UMK-nya Surabaya. Itu saya rasa menarik sekali itu. Nah, luar biasa. Saya yakin dengan support kampus, dengan gaya Pak Wali Kota yang seneng sambang-sambang kampus, ya, apalagi mau nyapa juga untuk sama-sama kita ke Kuala Terengganu, ke kampus-kampus negeri yang Prof. Hasliza, Pak Yatno Ladiki, arek Surabaya ngeloyur no kono, akhirnya tadi pejabat nang kono, ya. Nah, itu akan disambangi Pak Wali Kota nanti, ya. Tentu banyak hal yang akan menarik, tapi ikutilah komersial berikut ini. Parto, terima kasih. Kita harus ke break dulu untuk beberapa komersial break yang sudah antri di belakang saya. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting, dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet. Menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service,
cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intilan Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Solusi terbaik untuk rumah kos di Sidoarjo, Graha Sakinah Syariah. Graha Sakinah Syariah. Hunian kos premium dengan harga terjangkau dan terbuka untuk semua kalangan. Harga mulai 1 jutaan per bulan. Lokasi di tengah kota berkonsep syariah, fasilitas lengkap, aman dan nyaman. Parkir luas, dapur bersama, jemuran, akses 24 jam, dan dilengkapi dengan jasa laundry. Graha Sakinah Syariah. Graha Sakinah Syariah. Juga menyediakan kos harian mulai 150.000 per hari. Tetapi untuk pasangan belum menikah tidak diizinkan. 4 lokasi terbaik Graha Sakinah Syariah bisa jadi pilihan terbaik untuk hunian kos Anda. 3 unit di Kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo, dan 1 unit di Perumahan Pondok Jati, Desa Pagerwojo, Buduran, Sidoarjo. Khusus di Perumahan Pondok Jati, dilengkapi dengan resto. Booking sekarang juga dan pastikan hunian kos syariah aman dan nyaman jadi pilihan. Hubungi Abah Bandi di 081 230 55052. 081 230 55052. Kiprah perempuan di masa pandemi mewarnai dalam peringatan Hari Kartini. Webinar Hari Kartini dengan tema Kartini UMKM, eksistensi pahlawan ekonomi di masa pandemi. Sabtu, 10 April 2021 mulai jam 9 pagi. Mengupas tuntas cara memasarkan produk supaya melesat dan tips memaksimalkan gadget yang dimiliki untuk bisnis. Menghadirkan Arumi Basin, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur, Muhammad Edi Kurniadi STMM, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, dengan narasumber Coach Han Budiono, The $1 Million Coach dari Bara Coaching Indonesia, dan Andri Jainuri, IT spesialis anugrahpratama.com. Free registration. Cukup subscribe di YouTube LPPL Radio Suara Sidoarjo. Informasi dan pendaftaran WhatsApp 0811 309 1009. Dapatkan door prize free voucher menginap di hotel, free voucher klinik kecantikan, dan masih banyak lainnya. Webinar Hari Kartini persembahan Suara Sidoarjo dan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo dan didukung oleh Bank Jatim, BP Jam Sostek, Bara Kucing Indonesia, Sun Hotel, Air Minum Cheers, anugrahpratama.com, Hayu Seri Skin Clinic, Kenobi Banana Chips Keripik Pisang, Damar Ayam Madu rasanya bikin nagih, Warung Camat Ran Nindi, Gilis Keripik Brownies, Paun Sumringah, nikmatnya sejak dari mata turun ke lidah, dan Goodman Kitchen, brownies dan coklat spesialis. Iya, bergabung kembali dengan studio dari Pasca Sarjana Universitas Erlangga. Kita masih di program Erlangga Forum Smart City dari Surabaya untuk dunia bersama Wali Kota Surabaya. Dan program ini juga disiarkan di jaringan lembaga penyiaran publik lokal di Jawa Timur. Dan ada sekitar 21 kabupaten kota yang juga menyiarkan bersama program Erlangga Forum. Profesor Parto, silakan. Iya, Erlangga Forum selalu di hati kita semuanya. Kita lintas negara, Rumpun Melayu, ya Rumpun Melayu. Nanti itu kita akan juga siaran dengan Rumpun Melayu yang ada di Filipina, di Thailand, di Singapura. Karena Sekolah Pasca Sarjana Universitas Erlangga bersama dengan Ketua DPD RI akan menggelar juga semacam Kongres Kebudayaan Melayu. Nah, ini langsung nanti Pak Wali Kota tambah semangat kita ini ya. Nah, gitu. Nah, dari hal yang semacam ini untuk mewujudkan itu semua di sesi terakhir, tentu saja kita mau yang ringan-ringan dulu. Kalau terus berat-berat, nanti kuliah saja di sini. Nah, itu kuliah saja yang berat-berat. Karena ini partai-partai pendukung beliau dulu itu banyak yang kuliah loh. Ini dipantau loh, Pak Erik, ini dipantau ini ono Bu Agatha ini memantau Bu Agatha ini karena yang gerilya suara kemarin itu ya. Ini mahasiswa juga di sini. Jadi nanti program doktor ketemu semua itu Bu Agatha ya. Halo, ya ketemu. Nah, suaranya enggak dengar ini. Ya, Prof.
Nanti saya lanjut. Iya, wajib. Terima kasih sekali. Kalau saya wali kotanya Bogata, partainya harus sama saya bareng-bareng, Prof. Awas kalau nggak masuk Bogata ya. Jadi alhamdulillah. Nah, dari hal yang tadi direncanakan itu tidak rencana, jadi mohon maaf ya para sahabat Erlangga Forum, apa yang beliau sampaikan sesungguhnya dilaksanakan. Urusan BPJS berjalan ya. Terus aplikasi Wargaku itu di mana letak pentingnya? Gini, Prof. Saya ketika membangun sebuah negara atau membangun sebuah kota, itu tidak bisa pemerintah berjalan sendiri. Ya. Tapi yang bisa membangun adalah warganya dengan rasa cinta kasihnya, dengan rasa sayangnya kepada sebuah kotanya. Karena itu saya sampaikan, siapa yang bisa menjaga kota? Itu adalah warganya. Siapa pemimpin sejati? Bukan wali kotanya, bukan datuknya. Datuk ya, Prof. Iya, Datuk Bandar. Ya, bukan Datuk Bandar yang jadi wali kota, pemimpin sejati di sebuah kota. Pemimpin sejati di sebuah kota itu adalah rukun tetangga, rukun warga, dan lembaga pengembangan masyarakat kota, LPMK-nya. Kenapa? Karena mereka inilah yang terdekat dengan warga. Sehingga mereka harus menjadi bagian, satu bagian dari pemerintah untuk menjadi sebuah sistem. Karena itulah saya kemarin baru menaikkan honornya, Prof. RT, RW sama LPMK yang kemarin 500.000 jadi 1 juta, yang 600 jadi 1,2, yang 700 kemarin menjadi 1,5. Karena saya berharap apa? Kalau sudah seperti ini, membangun dengan cinta kasihnya, maka dia itu tidak hanya berpikir RT, RW, LPMK itu adalah orang-orang yang memang sudah nggak ada yang mencalonkan, dia mencalonkan diri, dipilih. Kan gitu selama ini. Tapi saya harap ini menjadi sebuah pekerjaan. Bagaimana? Saya tidak ingin ada lagunya Brody di sini, lagu tidak ada dusta, jangan ada dusta di antara kita. Sehingga antara masyarakat dengan pejabatnya tidak boleh ada dusta. Karena itu saya pakailah aplikasi Wargaku. Sehingga setiap warga mengeluh, dia langsung bisa masuk ke pemimpinnya atau kepala dinas, kepala OPD-nya, OPD-nya, perangkat daerah. Setelah itu semuanya harus ditindaklanjuti dalam waktu 1 hari. Kalau tidak, dia akan masuk ke akun saya. Sehingga saya tahu, oh ini wali kota, pejabatnya nggak mau jawab, nggak mau dekat sama masyarakat. Berarti kan kita tinggal nawari, Prof. Mau terus jadi pejabat apa tidak? Karena buat saya itu, ketika apa? Saya karena di tahun depan saya itu tidak berharap dan harus terjadi di tahun depan. Ketika warga itu mengurus sesuatu, kalau sekarang saya minta berhenti di kelurahan. Tapi tahun depan warga itu ketika mengurus seperti akte kelahiran, akte penduduk atau KTP, setelah itu akte kematian dan semuanya itu cukup melalui RT-nya saja. Melalui apa? Aplikasi lagi. Jadi warganya bilang, Pak RT, saya ingin mengurus apa? Mengurus KTP. Syaratnya apa? Ini ya sudah RT-nya memasukkan lewat aplikasi. Setelah itu datang selesai, dia tinggal foto, nanti dikirim ke RT-nya. RT-nya yang menyerahkan ke warganya. Nah, ini saya bilang, kenapa? Pemimpin sejatinya siapa? Pemimpin sejatinya adalah rukun tetangga dan rukun warga. Wali kota ngecek tok saja. Ya, kita hanya membuat sistem saja yang berjalan sehingga smart city itu tetap berjalan. Dan kedua yang paling penting dengan aplikasi Wargaku itu adalah layanan yang diberikan pada pemerintah kota. Kalau selama ini warga tidak bisa berkomunikasi dengan pejabat, maka saya katakan ada yang salah dalam sistem. Harusnya pejabat bisa berkomunikasi secara langsung, terutama lurah dan camat. Karena saya sampaikan, kalau ada warga yang tidak tahu nomor telepon lurahnya atau camatnya, dan tidak bisa dihubungi, maka tidak pantas menjadi seorang pejabat, lurah, dan camat. Dan alhamdulillah sekarang sudah tahu semua. Ini dalam waktu, ya ini masih sebulan sudah buat BPJS, buat naikkan RT gitu. Nanti setelah itu insya Allah juga langsung sudah pakai aplikasi pelayanan. Sehingga ke depan, tahun depan kalau ini berjalan, maka pendapatan RT kita naikkan lagi, Prof. Insya Allah 2 kali lipat. Sehingga apa? Ini akhirnya berhenti. Ketika ini bisa berjalan, maka beban pemerintah kota yang akan di sini turun. Nah, pemerintah itu akan berpikir, bagaimana saya membangun dalam 5 tahun ke depan. Konsentrasinya di sana. Bukan teknis-teknis yang
Krebrek, aduh, ini yang masih harus berubah ini. Sudah aplikasi tadi. Karena aplikasi. Dan sudah langsung di RT. Ya, karena itu saya bilang smart city-nya harus sampai itu. Sampai situ. Ya, jadi dahsyat dan luar biasa ini semua. Kita sampai tertegun loh ini. Kita sampai tertegun. Tapi di sesi terakhir ini tentu dengan program semacam ini, untuk itu RT saya itu tadi sholat subuh jamaah atau tadi itu gini, wah gajiku naik cak, jadi pendapatan tambah, jadi alhamdulillah itu luar biasa ya gerakan semacam ini. Tentu banyak hal yang akan kita diskusikan ke depan, apalagi kalau beliau sudah jadi mahasiswa Sekolah Pasca Sarjana UNER. Kalau beliau sendirian kan gak enak rek, kancanono. Untuk itu silakan banyak daftar bersama-sama. Tetapi saya ingin mendengar suara dari jauh Prof. Hasriza dengan apa yang disampaikan ini. Kita sekarang mau closing remark, pemimpin dengan hati tadi itu ya, memimpin dengan hati, beliau rendah hati, menomorsatukan pelayan-pelayan yang ada di bawah, dan dengan smart city semua bisa dikontrol dengan baik. Melihat pemimpin Datuk Bandar Surabaya yang semacam ini, tidakkah Prof. Hasriza untuk kepingin ke Surabaya? Nah, gitu ya. Silakan Prof. Hasriza, 1 menit untuk closing remark. Of course, insyaAllah selepas kita ada habis dengan COVID-19 ni, saya akan terus terbang ke Surabaya ya. Untuk travel, berlibur di sana. So alhamdulillah, terima kasih di atas peluang ini. Apa yang dapat saya simpulkan daripada diskusi kita sebelum ini adalah dengan adanya seorang wali kota yang hebat, dengan rencananya yang mantap, dan juga dengan kesinambungan dengan bantuan daripada masyarakat itu sendiri untuk turut serta dalam pembangunan kota menjadi satu kota yang smart city, insya-Allah dia akan membawa satu taraf masyarakat yang makmur dan juga maju, insya-Allah. Amin. Ini Mas Awe juga muncul loh ini, Prof. Pak Wali Kota Mas Awe. Halo. Yo, ya. Nanti sekolahnya gabung di Sekolah Pasca Sarjana loh ya. Di sini saja kita kumpul semuanya gitu ya. Silahkan Pak Yatno Ladiki. Masih mute? Oke, terima kasih ya. Semoga harapan saya sebagai warga Surabaya di luar negeri itu benar-benar terwujud impian untuk mendekatkan negara kepada masyarakat. Ini adalah satu demokratisasi yang sudah terjadi seperti yang dijelaskan oleh Prof. Hasriza di Inggris tadi, bagaimana masyarakat sangat dekat dengan negara itu karena memang pejabatnya yang mendekatkan, ya, bukan menjauhkan. Jadi teknologi akhirnya bisa mendekatkan negara kepada rakyat. Saya rasa ini fenomena abad 21 yang sudah harus diwujudkan, dan saya lihat konsep dari Pak Wali cukup dahsyat, dan insya Allah itu bisa berjalan untuk membuktikan bahwa Surabaya sudah menjalankan demokratisasi teknologi, demokratisasi digital, yaitu mendekatkan negara kepada rakyat. Terima kasih, semangat Pak. Bonek selalu ada di kota Surabaya. Terima kasih. Terima kasih Prof. Yatno Ladiki dan Pak Ganden Suprianto sebagai direktur yang ngurusi, sebagai manajer yang ngurusi urusan lingkungan dan energi berkelanjutan. Silahkan 1 menit menyapa Pak Wali Kota dan harapannya. Assalamualaikum Pak Wali. Waalaikumsalam. Ya, senang sekali bisa bertemu dengan Pak Wali walaupun secara tidak langsung ini. Ya, jadi dengan paparan Pak Wali tadi saya sangat gembira ya sebagai warga Surabaya bahwa Surabaya akhirnya menemukan wali kota yang betul-betul bisa mengaplikasikan ICT ya untuk kesejahteraan masyarakatnya. Nah, tentu saja kalau kita bicara tentang smart city itu sebetulnya kalau bisa memenuhi 6 kebutuhan dasar saja itu sudah sangat dahsyat Pak Wali. Jadi misalnya di bidang yang mandatory, high priority sesuai dengan Perpres kalau nggak salah ya nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Jadi ada 4 bidang, education, health, housing, security, geospatial, dan social. Kalau itu saja bisa
terwujud itu sudah sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, tentu saja nanti akan lebih dahsyat lagi kalau semuanya itu bisa dibuat terintegrasi satu dengan yang lain. Contohnya misalnya yang sekarang sedang kami gagas, Pak Wali, itu adalah ketahanan pangan. Jadi bagaimana mengajari masyarakat untuk menghasilkan ikan, menghasilkan buah, menghasilkan sayur, dan itu saya yakin juga sudah dikembangkan di beberapa tempat di Surabaya ini. Mudah-mudahan itu nanti akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Dan tadi saya juga mendengar yang dikatakan Pak Wali, bahwa ada sekitar 10.000 hektar lahan di Surabaya yang bisa dimanfaatkan. Nah, itu sangat bagus kalau bisa bekerja sama dengan UNER, karena UNER juga mengembangkan tanaman-tanaman obat yang nanti juga sangat berguna bagi masyarakat. Misalnya saja yang dikembangkan oleh Prof. Bambang Prayogo dengan gandarusanya, nah itu kalau nanti bisa difasilitasi lahannya itu sangat luar biasa. Karena itu bisa dipakai untuk obat KB pria misalnya gitu. Baik, terima kasih. Terima kasih sekali Pak Ganden, ini tim Sekolah Pasca Sarjana UNER, dan tentu saja orkestrasi ini harus didirijeni, dan dirijen kita adalah Prof. Badri Munir Sukoco. Kapan mana sebagai moderator isok ngerti, Prof, cukup 1 menit, Prof. Nah, itu Terima kasih, Prof. Juju. Dari apa yang disampaikan oleh Pak Wali tadi, saya bisa memahami beliau punya visi yang luar biasa terkait dengan Surabaya, dan dengan pengalaman beliau sebagai birokrat mampu menerjemahkan visi tersebut menjadi action plan yang jelas. Dan tentunya bagi warga Surabaya pasti akan memiliki kepercayaan yang tinggi. Dan ini sesuai dengan visi dari Sekolah Pasca Sarjana. Kami memang saat ini berharap menjadi sekolah yang berkelas dunia untuk mengembangkan pemimpin transformatif yang membuat dunia lebih baik. Dan Pak Wali adalah salah satu sosok yang menjadi pemimpin transformatif tadi. Terima kasih Prof. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih Prof. Badri Munir Sukoco, dan saya atas izin dari Jaringan Radio se-Jawa Timur tetap, ini tadi katanya, tetap Pak Wali Kota tetap closing remark-nya tetap pesan-pesan apa untuk warga Surabaya? Ya, untuk warga Surabaya saya berharap betul. Tolong kawal saya, tolong bantu saya untuk mensejahterakan masyarakat Surabaya. Kalau ada yang kurang pas dengan pemerintah kota, tolong sampaikan kepada saya. Juga sudah saya fasilitasi dengan aplikasi. Karena buat saya membangun sebuah kota itu adalah cinta rakyatnya kepada kotanya. Sayang rakyatnya kepada kotanya. Kalau itu hanya top down, insya Allah tidak akan pernah terbentuk kota yang indah dan kota yang hebat. Karena itu saya memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk menjaga, menjalankan, dan membangun. Pemerintah kota hanya memfasilitasi dan pemerintah kota hanya mensupport. Siapa yang membangun kota adalah warganya. Kita membangun dari hati, kita membangun dari warga, kita wujudkan kota Surabaya menjadi kota yang hebat, dengan warga hebat, dengan seluruh stakeholder yang hebat, seluruhnya di kota Surabaya. Saya hanya ucapkan banyak terima kasih dan mohon dukungan saja Prof. Dari semua perguruan tinggi, dari semua stakeholder, saya yakin ketika kita bersatu berkolaborasi, ketika sudah bekerja dengan hati, ketika masyarakat dengan cintanya menjaga kota, fa insya Allah tujuan saya membentuk kota Surabaya baldatun thayyibatun warabun ghafur, insya Allah pasti terwujud. Apalagi didampingi teman-teman UNER, pasti terwujud. Amin. Amin. Terima kasih sekali Pak Wali Kota dan seluruh jaringan radio se-Jawa Timur dengan hostnya di Suara Sidoarjo untuk pelaksanaan Airlangga Forum sore ini. Gendang gendut tali kecapi, kenyanglah perut, senanglah hati. Kita membangun smart city bersama Pak Wali. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Diding, silakan penutupan acara ini. Iya, sampai jumpa di sesi-sesi berikutnya di Airlangga Forum ke depan. Kita membincang soal Ramadan bersama Majelis Ulama Jawa Timur. Terima kasih.